Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sebetulnya kita tidak kekurangan tokoh vokal ya, utamanya di NU ini ya. Contohnya ini ada di video ini, namanya Kiai Haji Abdul Mujib dari Garut. Beliau ini vokal sekali ya, tidak ada yang ditakuti karena beliau berdasarkan kebenaran tentunya. Beliau juga pernah berhadapan-hadapan dengan Bahar Smith sewaktu di pengadilan dan sewaktu menjadi saksi. Waktu itu kasusnya si Bahar Smith dilaporkan atas penganiayaan terhadap anak kecil. Nah, yang jadi saksi dari pelapor adalah termasuk Kiai Haji Abdul Mujib ini. Di samping itu, beliau vokal sekali menyuarakan betapa buruk dan menyesatkannya, sangat menyesatkan kelakuan dan tingkah laku para Habib-Habib keturunan imigran Yaman. Beliau kupas tuntas dengan sangat berani dan sangat lugas. Mestinya ini menjadi contoh buat tokoh-tokoh NU yang lainnya. Jangan jirihan, jangan takutan, jangan minderan, jangan takut kualatan. Contoh itu Kiai Haji Abdul Mujib ini yang dari Garut ini. Beliau sangat berani sekali, lugas, pintar, cerdas, dan tidak takut siapapun, yang penting di jalan yang benar. Itulah tokoh yang harus dicontoh oleh tokoh-tokoh NU yang lainnya. Jangan kalau ada masalah malah sembunyi, malah lari. Jangan, harus dihadapi dong. Seperti Pak Kiai satu ini, memberani. Dan jangan pula beraninya ngomong di belakang. Tantang semua itu Habib-Habib yang gak benar, Habib-Habib tukang caci maki, Habib-Habib tukang fitnah, tukang menghina, ya, tukang adu domba. Lawan semua itu. Harusnya begitu, sebagai tokoh NU harusnya begitu. Jangan apa-apa nanti nunggu komando dari atas. Nah, kalau nunggu komando dari atas ya kapan bertindaknya? Soalnya komando dari atas juga mereka justru menghalang-halangi kita mau beraksi. Alasannya jangan bergerak sendiri-sendiri, tunggu komando dari saya. Komandonya mana, nggak pernah turun. Itu sengaja begitu supaya kita nggak pernah beraksi. Setelah dihina, setelah difitnah, setelah diadu domba, ya kita nggak boleh membalas, kita nggak boleh beraksi. Alasannya jangan bertindak sendiri-sendiri, tunggu komando dari saya. Red, itu kita selama ini dibohongin, itu baru sadar ya, dibohongi tuh sama ketum PBNU. Jangan bergerak sendiri-sendiri, tunggu komando dari saya. Dan ditunggu-tunggu sampai kiamat 2 jam, kurang 2 jam, nggak pernah ada komando itu. Itu artinya kita dilarang membalas dan harus diam. Dihina, difitnah, diadu domba harus diam. Ayah pokoknya, jangan percaya lagi kepada ketum PBNU. Untuk itu ayo kita saksikan bersama video berikut ini. Permasalahan dengan Habib-Habib, termasuk dengan Bahar Smith, saya kurang lebih 2 tahun apa 3 tahun itu bertemu di persidangan. Saya katakan saat itu adalah ditangkap oleh Polda Jabar, bahwa kata beliau bahwa pemerintah sekarang itu adalah kriminalisasi ulama. Saya jawab, bukan kriminalisasi ulama. Yang ditangkap polisi adalah ulama kriminal. Yang ditangkap polisi adalah Habib kriminal. Bukan kriminalisasi Habib, tapi Habib kriminal ditangkap oleh polisi. Begitu ada gerakan PWI, saya langsung siap. Karena sudah 10 tahun kurang lebih yang dipermasalahkan oleh saya bukan nasab. Pertama, bukan dawir.
Kalau hanya dawir nggak minta doma 2 atau 3, alah. Ke saya 10 minta. Kakak saya itu diminta 10 kambing tengah malang, hanya dikasih 3, marah. Sampai nendang ke kaki kakak saya. Akhirnya apa yang terjadi? Eta Habib nu najong teh dibubuikeun di sawah. Najong dibawa. Geus kitu dirontok. Alah, hampura. Dabongan naj. Sering datang ke saya. Dihormat, apa saja mau dikasih, tapi suruh sholat nggak mau. Apa yang terjadi? Diusir. Boboraah Habib zuriyah palsu, zuriyah Rasulullah asli, temake patokan agama, balik sia. Naonan mantog ka dieu. Ana zuriyah Rasul dijamin ke surga. Waduh, sia ngaku zuriyah Rasul, teu salat, kobajeng mabok, berarti ngaruksak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngaruksak Islam. Komo lamun palsu. Cacak-cacak betul ini zuriyah Rasul. Kalau seandainya ini zuriyah Rasul, tapi sikap dan akhlaknya tidak mencerminkan Rasulullah, apa itu memperkuat agama apa merusak agama? Mohon maaf, saya 10 tahun sebelum ramai ini karena mendengar Habib bodoh lebih utama daripada ulama. Itu sudah mendengar dulu. Cinta habaib walaupun tukang mabok, tukang judi di kuburan aman, tidak akan mendapatkan pertanyaan mungkar nakir. Saya itu sudah perang dulu. Kalau mengatakan Faqih Muqaddam leluhur habaib bahwa mi'raj sehari 70 kali, nah baru-baru ini saya dengar, baru-baru ini. Jika dari dulu saya dengar, wah nggak tahu apa yang akan terjadi. Makanya mohon maaf, saya beberapa kali bersentuhan permasalahan dengan Habib-Habib, termasuk dengan Bahar Smith. Saya kurang lebih 2 tahun apa 3 tahun itu bertemu di persidangan. Saya katakan saat itu adalah ditangkap oleh Polda Jabar, bahwa kata beliau bahwa pemerintah sekarang itu adalah kriminalisasi ulama. Saya jawab, bukan kriminalisasi ulama. Yang ditangkap polisi adalah ulama kriminal. Yang ditangkap polisi adalah Habib kriminal. Bukan kriminalisasi Habib, tapi Habib kriminal ditangkap oleh polisi. Saya saat itu ditanya sama Pak Kapolda, Polda Suntana, Kiai betul begitu betul. Siap dijadikan saksi? Siap. Bagaimana kalau dia sidang? Sidang. Saya berhadapan di sidang. Saya pernah ditanya oleh Bahar Smith, hei Kiai Mujib, apa Anda pernah mengatakan saya adalah ulama kriminal? Saya jawab, sering. Di mana kamu mengatakan itu? Di mana-mana. Sok, dek naon. Apakah Anda pernah mengatakan saya ulama intoleran? Sering. Di mana? Di mana-mana. Sok, dek naon. Betul. Saya punya fakta. Dia selaku mubalig dai intoleran. Saya punya fakta sebagai dai mubalig yang kriminal. Mau apa lagi? Apa yang saya sampaikan, saya bertanggung jawab di depan hukum. Itu karena kita sudah banyak mendengar sikap ajaran-ajaran yang jelas bertentangan dengan ajaran agama kita, terutama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata semakin mendetil oleh Kiai Haji Imanuddin Utsman Al-Bantani, dibongkar ternyata Ba'lawi itu adalah ngaku-ngaku dzurriyyah Rasul. Tidak ada fakta baik dalam kitab nasab maupun kitab sejarah. Jangankan kitab, manuskrip saja tidak ada. Lebih-lebih diperkuat dengan tes DNA. Sampai hari ini sudah 180 Ba'lawi yang dites DNA. Tidak ada satu pun yang haplogrupnya nyambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa mau percaya? Apa mau percaya? Mohon maaf,
kalakuanana kitu, tes DNA hasilna kitu, bukti dina kitab sejarah kitab nasab bahwa Ubaidillah yang ngaku anaknya Sayyid Ahmad bin Isa tidak ada, karena Sayyid Ahmad bin Isa ayahnya yang diaku Ubaidillah itu hanya 3, Sayyid Husain, Sayyid Ali, Sayyid Muhammad. Ubaidillah itu tidak ada. Sampai hari ini dipinta kitabnya enggak ada. Yang muncul itu adalah rekayasa. Apa masih iya? Kita masih percaya. Mohon maaf ketika saya berbicara seperti ini, Ceng Mujib itu NU kan, saya mohon maaf pengurus NU Provinsi Jawa Barat di jajaran Suriah. Kenapa NU tidak bicara? Ceng Mujib kok setelah jadi ketua PWI lantang bicara? Mohon maaf, sejak dulu Ceng Mujib adalah begini. Urusan pengurus NU tidak berbicara tentang nasab, itu adalah hak mangga. Cuman aya anu berbicara na haharewosan, aya anu bicara na geus dina panggung, aya anu kerek pabaliut dina jero hate, aya anu geus ngabeletuk dina biwir. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya yang tersinggung adalah ketika sosok Habib Sepuh mengatakan bahwa NU adalah menang aki urang, padahal tidak ada dalam catatan sejarah yang mendirikan NU dari golongan Habib. Berarti itu adalah pengkhianat, pembelokan terhadap sejarah. Siapapun dari manapun, kekuatan apapun yang merusak sejarah terhadap NU, kita harus berani menyatakan perang kepada mereka. Betul? Siap. Lebih sakit NKRI menang aki urang, Habib dea. Indonesia mal merdeka wah Habib. Indonesia bisa makmur gara-gara ayah Habib. STNK menang Habib. Halo? Halo? Kenapa hari ini nasabnya ini yang harus diselesaikan? Karena mereka seenaknya bertindak kepada kiai ajengan santri karena merasa dirinya sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang berpandangan, Habib mah punten arika dzurriyyah Rasul. Oh iya teh dzurriyyah Rasul, orang cinta hukumna wajib. Cinta terhadap dzurriyyah Rasul nu asli hukumna wajib. Yang nggak boleh itu mengikuti akhlak turunan Rasulullah asli yang bertentangan dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi. Turunan Rasul mabok, ikuti apa jangan? Turunan Rasul gak sholat, ikuti apa jangan? Turunan Rasul dawir, ikuti apa jangan? Lebih-lebih kalau ini adalah bukan, karena tidak ada bukti sebagai dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dampaknya setelah dibahas oleh kita bersama, punten ka abdi saminggu teh teu kurang ti 10 Habib bangsa. Ayeuna mah geus sataun leuwih teu sapotong-potong acan. Abdi mah atuh lain ukur di penta doma 2, di penta mobil. Awewe mah lain ukur hiji 2. Santri duka sabara puluh, duka sabara ratus. Jadi abdi mah dibere ku Habib teh wareg, dipenta wareg, dipaling ngos, ditipu minang. Jadi kumplit kada rasaan mah. Kapungkur mah nu ngaos di abdi kada Habib wae. Tapi da nu baheula mah ulama saya akhlakna gaduh rezeki teh nyaah ka fakir miskin. Jadi pikaresepen pikalucueun jelema teh ngaidolakeun. Lain jika Habib alam kiwari datang menta titah salat mung mabok teh teu naon dakwah gawena nganyarekan batur anti pamarentah. Bahkan terindikasi dek kabubarkan NKRI mendukung ISIS. Kalau begitu kawan apa lawan? Kawan apa lawan?
jangankan seorang Habib, jangankan beberapa Habib. Hei polisi, hei TNI, kau abdi negara, jika kau sudah anti Pancasila, sudah anti NKRI, NU dan PWI menyatakan perang kepada polisi dan TNI, aparat negara yang anti terhadap Pancasila. Paham? Berarti lamun gitu orang Pancasila jeung NKRI teh gara-gara pemerintah, gara-gara TNI, gara-gara polisi, atau gara-gara ilmu? Ilmu. Sebab hari ini mohon maaf Pak, sudah ribuan polisi yang terpapar Islam radikal, sudah ribuan TNI yang terpapar radikal. Apa itu kawan, apa lawan? Apa kawan atau lawan? Kita tidak takut. Mereka belajar perang, kita juga belajar perang. Mereka punya bedil, aing gelo bacukil. Cuman sedikit bedanya ulama dengan polisi. Apa? Ulama salah bisa ditangkap polisi, polisi salah nggak bisa ditangkap ulama. Itu saja beda. Tapi kita doakan polisi-polisi dan TNI kita yang aktif hari ini konsisten, konsekuen terhadap komitmen 4 pilar kebangsaan, NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 45. Jika mereka ada di situ, kita wajib membantu mereka mempertahankan bangsa dan negara. Siap? Siap? Tidak boleh kita bertentangan dengan mereka. Ketika polisi dan TNI berada pada barisan dan pasukan, apa yang diharapkan oleh kita bersama mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Terlalu panjang ini sambutan. Kesimpulannya, tugas PWI adalah bagaimana kita mempertahankan, melestarikan, melanjutkan perjuangan leluhur para wali songo, ulama-ulama Nusantara, baik urusan agama maupun urusan negara ataupun urusan keumatan. Artinya visi misi itu tidak jauh berbeda dengan Nahdlatul Ulama. Hei saudaraku yang hari ini aktif di NU, salah besar Anda beranggapan PWI melawan atau nyimpang dari NU. Aing Abdul Mujib, pengurus NU Provinsi Jawa Barat, samodana melaan Nahdlatul Ulama. Betul? Saya ketika masuk di PWI terus terang, masuk di PWI. Jika PWI memperkuat NU, samodara. Jika PWI ngaruksak NU, ku aing di papajetna. Saya ngomong di depan ketua umum, kebetulan dengan ketua umum, mulai ayahnya, beliau Profesor Dr. Haji Fuad Hasim dengan ayah saya itu adalah sahabat karib, sering diundang. Kemudian juga anaknya sekarang Dr. Kiai Abbas beserta yang lain-lainnya adalah termasuk sahabat dekat. Maka ketika di PWI ada beliau, saya tetap menyampaikan. Begitu saya disuruh menjadi ketua PWI Jawa Barat, saya menyampaikan, jika PWI ini mau memperkuat visi misi Nahdlatul Ulama, ayo bersama-sama, saudara. Tapi jika hadirnya PWI dari kecewa, dari dendam, apalagi ada gerakan, ada tujuan lain yang mengancam dan merusak NU, saya Mujib siap samodarna mepejet PWI. Paham? Kalau begitu NU dengan PWI berseberangan atau bersama-sama? Berseberangan apa bersama-sama? Mata lamun aya jelema nu nyebutkeun PWI ngancam NU, ngomong hareupeun aing hulu sia ku aing dasaan. Cek batur ngabelentrang ku mangke. Urusan medok diadu marasiko. Penting ulah ngeok memeh dipacok. Makanya mohon maaf pengurus-pengurus PWI yang ada di luar mau melakukan kegiatan seperti Sukabumi, seperti Bogor, Cianjur, kemudian kabupaten-kabupaten yang lainnya yang serupa mau melaksanakan kegiatan seperti ini, maju terus, jangan hiraukan orang yang menghalang, jangan biarkan mereka-mereka yang selalu berbicara membela agama tapi mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara. Kita lawan, kita hadapi dengan resiko apapun, insyaallah taala, dengan lillahi taala berjuang di PWI, kita akan senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karomah para wali, barokah para ulama akan kita terima bersama. Doakan saya
walaupun nya saur pangrasati dia mah ketua PWI Jawa Barat teh awakna mah leutik cek sim guring tapi teu gede. Ari sim guring mah kieu awak leutik parabot sok bisi aya nu dek nyobaan gitu. Insyaallah leutik-leutik ge ieu teh teu gede tapi melaan agama, melaan ulama jeung melaan negara insyaallah hayang nepikeun ka sapaehna. Luar biasa. Sim kuring punten. Ngaji di hiji tempat dicarek ngomong NU. Di sini kiai jangan ngomong NU kunaon. Di dieu mah teu bareukieun. Oh, lamun teu bareukieun maka kumaha bakal riweuh. Cek sim kuring lamun kitu riweuhkeun sakalian. Kiai beres ngaji balik panitia watir bakal aya nu nyerebu moal balik dek maturan panitia lain gitu kayak balik bisi aya nu megat pegat deui paing di dieu mah cenah loba tukang teluh maksudna kompor sok kana beuteung tong kompor hawo paing didaguan sok kumaha deui geus kitu nya sok cenah kumaha kiai jelema teu beuki ka NU, jelema ngaena NU eta teu nyaho tentang NU. Tahlilan, marhabaan, ziarah kubur, talqin mayit itu adalah amaliyah-amaliyah warga Nahdlatul Ulama. Kiai, saya mah FPI. Atuh jang, FPI itu bukan wadah akidah, itu wadah pergerakan. Memberantas mabuk, amar ma'ruf nahi mungkar itu wilayahnya Front Pembela Islam dulu yang sekarang sudah dibubarkan. Adapun satu wadah atau organisasi yang ingin memelihara tahlilan, marhabaan, ziarah kubur, talqin mayit, haulan termasuk nisfu Syaban adalah Nahdlatul Ulama karena organisasi lain tidak mempertahankan tentang amaliyah itu terutama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa dipahami ya? Saya tidak mau ibu-ibu bapak-bapak PWI ini dibingungkan dengan NU. Memang NU bukan PWI, PWI bukan NU. Ari celilis mah carokena AF, ari ceimas mah carokena dadan. Jadi dadan jeung ceimas, AF jeung naon lilis jeung mang AF. Tapi sarua dadan AF imas jeung lilis adalah jelema. Imas jeung lilis awewe, dadan jeung AF lalaki. Artinya orang NU siap gabung ke PWI karena PWI mau menyempurnakan dan membantu NU. Orang NU mendukung PWI karena PWI lahir untuk memperkuat NU. Paham? Insya Allah saya bicara seperti ini adalah tanggung jawab lahir batin dunia akhirat. Jika NU menganggap PWI mengancam, bahkan PWI itu adalah akan mengacaukan agama dan negara, saya sarankan kepada oknum NU seperti itu, tong ngajedog di NU, tong jadi pengurus NU, siap modal. Ngajedog di NU bakal kawalat di NU. Sebaliknya jika di PWI ternyata maksud tujuan menggerogoti dan menghancurkan NU, tong hayang jadi pengurus PWI mending modal ngajedog di PWI kawalat ti para ulama. Hatur nuhun kana perhatosanana, hatur punten kakirangan kakhilafanana sakitu nu kapihatur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.